Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Raja PPN, channel yang berisi video-video tutorial aplikasi e-faktur pajak. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi atau wawasan mengenai dasar-dasar mengenal aplikasi e-faktur pajak. Nah, bagi rekan-rekan yang pemula baru pertama kali tahu apa itu aplikasi e-faktur pajak. Nah, di sini saya akan menjelaskan dasar-dasarnya apa itu aplikasi e-faktur pajak, kemudian itu bentuknya seperti apa sih aplikasi e-faktur pajak itu. Nah, seperti ini ya gambarnya rekan-rekan ya. Aplikasi e-faktur pajak itu, kemudian bagaimana cara loginnya, kemudian nanti di dalamnya itu ada menu-menu apa aja yang tersedia. Nah, itu dasar-dasarnya. Ini di sini saya akan memberikan pengenalannya saja, kulitnya. Nah, juga rekan-rekan di sini saya akan memberikan mengenalkan aplikasi e-faktur versi simulasi. Nah, jadi rekan-rekan itu bisa belajar di aplikasi versi simulasi ini. Nah, aplikasi simulasi ini itu tidak ada uploadernya, artinya tidak terkoneksi dengan aplikasi e-faktur pajak. Jadi aplikasi ini adalah tujuannya untuk belajar ya, rekan-rekan coba menginput, membuat faktur pajak. Nah, terus kemudian coba membuat faktur pajak masukannya. Nah, jadi di sini itu aplikasi versi simulasi itu mirip dengan aplikasi yang sebenarnya ya. Nah, di sini langsung saja kita mulai ya. Jadi apa itu aplikasi e-faktur? Jadi aplikasi e-faktur pajak itu adalah aplikasi yang disediakan oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Nah, aplikasi ini digunakan untuk menerbitkan faktur pajak elektronik. Nah, jadi seperti apa sih aplikasinya? Seperti ini ya. Kalau di pin bar, di taskbar ini gambarnya logo ini, itu kalau kita klik dia langsung akan membuka. Nah, terus kemudian di dalam saya akan perlihatkan. Nah, ini aplikasi di dalam satu folder aplikasi e-faktur itu terdiri dari folder backup, nah kemudian folder database, nah Java dan lain sebagainya ya. Nah, jadi aplikasi yang dijalankan itu adalah yang ini, yang tipenya application ini. Nah, namanya e-tax invoice ini. Nah, inilah nanti yang akan kita klik 2 kali, atau bisa juga klik di pin di sini, taskbar sini, klik sekali saja. Nah, itu kita langsung login. Nah, sebelum kita login, saya mengenalkan dulu apa saja sih yang ada di dalam satu folder aplikasi e-faktur. Nah, yang di sini adalah folder backup yang paling atas. Nah, di sini ini folder backup ini adalah secara otomatis dia akan membackup ini folder DB ini. DB ini adalah folder database. Nah, di dalam database ini setiap kali kita login, nah maka dia otomatis akan membackup. Nah, seperti ini ya, saya coba buka folder backup. Nah, ini adalah hari ini adalah tanggal 7 Juli tahun 2023. Nah, dia setiap kali login itu akan melakukan backup database. Jadi misalnya kalau hari ini saya 2 kali login, nah itu tanggal 7 Juli itu maka ada 2 database yang backup database yang terbentuk. Nah, 2 database yang terbentuk. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada misalnya ada 10 dalam satu hari, ya 10 yang terbentuk gitu. Nah, kemudian kita kembali lagi. Database-nya seperti apa sih? Itu database-nya kalau rekan-rekan buka, nah seperti ini ya. Folder e-tax invoice. Nah, ada folder log, signal, TMP. Nah, readme. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi di folder backup ini itu bentuknya RAR. Kalau diekstrak ya sama seperti ini, DB ini. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian kita coba masuk ke aplikasi e-faktur ya. Bisa diklik ini di sini di taskbar, bisa diklik di sini. Tapi kita coba klik di sini ya 2 kali.
Nah, dia akan update database e-faktur. Ditunggu beberapa saat sampai dia muncul. Karena ini versi simulasi, nanti dia akan muncul error tidak ada koneksi internet ya, tapi karena memang ini adalah versi simulasi untuk belajar, jadi kita okekan saja. Nah, seperti ini rekan-rekan. Kita klik local database, tidak usah kita pilih saja yang ini. Nah, kemudian kita klik connect. Nah, kita masukkan nama user dan password. Jadi nama usernya untuk versi simulasi ini adalah admin. Nah, passwordnya 123. Nah, jadi nanti di akhir video saya akan memberikan informasi di mana downloadnya di website apa, kemudian rekan-rekan bisa login seperti apa, bagaimana cara loginnya. Nah, loginnya sama aja, tadi rekan-rekan pilih e-tax invoice yang versi tipe aplikasi. Nah, kemudian diisi admin dan password 123, kemudian login. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya agak sedikit berbeda ya dengan yang di versi realnya. Kalau versi realnya ini tidak ada gambarnya, 2014-nya ini tidak ada. Nah, kemudian uploadernya, nah di sini tidak ada menu uploader ya rekan-rekan. Nah, uploader tidak ada dan pre-populate data itu tidak ada. Karena ini versi simulasi, jadi memang tidak ada menu uploader dan pre-populated datanya. Nah, kemudian apa aja yang di dalamnya? Yang paling kiri saya akan jelaskan mulai dari menu yang paling kiri, ada file. Nah, di sini ada administrasi DB. Nah, ada exit. Exit ini adalah kita keluar. Nah, kalau administrasi DB ini adalah kalau kita membuat database ya, bukan database default, tapi misalnya kita defaultnya adalah e-tax invoice ini. Nah, kalau misalnya ada 2 database, maka kita harus login lagi. Nah, kebetulan ini kita tidak ada database, jadi nggak perlu, kita close saja. Nah, seperti itu kita sudah bisa melakukan transaksi penginputan data ya. Nah, kecuali memang ada database baru, jadi kita harus memilih database-nya. Misalnya yang ada 2, 3, 4, nah kita pilih yang mana gitu. Nah, kemudian exit ini ya kita keluar. Coba kita masuk lagi, kita pilih yang di sini. Klik di taskbar nih. Nah, exit keluar, kita juga bisa klik tanda silang di pojokan atas, itu sama saja gitu untuk keluar. Nah, jadi kalau misalnya database itu 1, ya sudah cukup 1 kali saja untuk di awal saja ya, untuk login ya. Nah, kecuali ada database yang berbeda, maka kita pilih lagi database-nya, kita harus login lagi. Nah, begitu. Jadi 2 kali login yang pertama, kemudian pilih database, kemudian login lagi. Nah, ini kita cukup sekali saja login. Langsung aja kita connect. Admin, passwordnya 123. Kita pilih login. Nah, kemudian menu yang kedua adalah menu faktur. Nah, di sini ada pajak keluaran, terus kemudian administrasi faktur. Nah, coba diklik. Di sini adalah seluruh faktur pajak keluaran ya yang diterbitkan untuk customer atau pelanggan. Nah, ini ya contohnya ya. Ada PT Advan, ada Apex, ada Gerbang. Ada 3 faktur pajak. Nah, kemudian ini nomor fakturnya, tanggal fakturnya, nah masanya, status approval dan lain sebagainya. Nah, ini status approvalnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini kalau di bawahnya ini ekspor impor, ini kalau misalnya kita mau mengekspor faktur pajak, kita bisa
kita save disimpan di mana gitu. Itu udah mengekspor semua faktur pajak yang ada ya. Tapi kalau kita mau tidak mau mengekspor semuanya, kita memilih satu saja ya, bisa kita pilih, kita buka di sini. Nah, kita klik kanan, kita klik ekspor. Nah, karena ini pengenalan, jadi secara singkat-singkat saja ya, buat gambaran saja rekan-rekan, untuk nanti kalau misalnya jelasnya rekan-rekan bisa melihat video-video tutorial saya yang lain, bagaimana cara membuat faktur pajak keluaran, kemudian bagaimana cara upload faktur pajak masukan, dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat di video saya atau video-video di YouTube lainnya ya. Ada banyak video-video tutorial yang tersedia, rekan-rekan tinggal pilih mana yang rekan-rekan anggap paling gampang. Nah, itu rekan-rekan ikuti. Nah, kemudian ini faktur pajak masukan. Nah, di sini untuk faktur pajak masukan itu menu awalnya adalah menu di pre-populated data. Nah, di situ nanti disediakan otomatis oleh DJP, kita tinggal klik saja. Nah, seperti ini ya. Kita tinggal klik, nanti disediakan oleh DJP tuh semuanya. Nah, kita tinggal pilih mana yang mau kita upload, yang mau kita kreditkan sebagai faktur pajak masukan. Jadi faktur pajak masukan ini adalah faktur pajak yang berasal dari supplier atau vendor ketika perusahaan rekan-rekan itu membeli barang atau jasa dari supplier atau vendor. Nah, yang menagih PPN itu, PPN-nya itu bisa dikreditkan ya. Kita tinggal pilih di menu pre-populated itu. Nah, nanti otomatis ketika kita upload, nah kemudian sukses uploadnya itu masuk ke sini. Nah, di sini itu. Nah, di sini kita close ya. Kita lanjut ke yang lainnya. Nah, ini ada retur pajak keluar dan retur pajak masukan, menu-menunya. Jadi kalau ada yang di retur itu pengembalian barang ya. Nah, ini contoh retur pajak keluarannya. Nah, di retur, ini retur untuk merujuk ke faktur pajak yang di returnya itu faktur pajak yang ini. Nah, ini yang di retur. Nah, sama juga faktur pajak masukan juga ada retur pajak retur pajak masukan. Nah, kemudian ada lagi menu dokumen lain pajak keluaran, ini untuk ekspor ya, kalau perusahaan rekan-rekan itu melakukan ekspor. Nah, di sinilah direkam secara manual ya, kita input secara manual karena tidak disediakan oleh DJP. Jadi PEB, dokumen PEB, pemberitahuan ekspor barang, itu kalau ada kita inputnya di sini. Nah, kita klik perbaharui. Nah, di sini ada dua, rekan-rekan, dua dokumen seperti ini ya. Nah, ini adalah perusahaan di luar negeri. Nah, seperti ini. Ini nomor pendaftaran dan ini nomor pengajuan. Semuanya ada di PEB, pemberitahuan ekspor barang. Nah, kemudian di bawahnya itu ini ada retur ekspor. Nah, itu dokumen lain pajak masukan. Nah, di sini impor, kebalikannya. Kalau tadi dokumen pajak keluaran adalah ekspor barang. Nah, kalau dokumen lain pajak masukan adalah impor barang di sini. Nah, bisa juga di sini adalah selain dokumen impor barang, ada juga dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak ya. Contohnya adalah di sini Indonesia Comnet Plus. Nah, itu ada dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi perusahaan-perusahaan yang seperti contohnya itu adalah biasanya tiket pesawat ya, pesawat penerbangan. Nah, itu di situ mereka tidak menerbitkan faktur pajak elektronik seperti yang pada umumnya ya. Pada umumnya, jadi pada umumnya saya tunjukkan dulu faktur pajak elektronik itu
pada umumnya itu bentuknya adalah seperti ini. Nah, tapi untuk jasa penerbangan dan perusahaan lain yang sudah mendaftar ke DJP itu tidak perlu menerbitkan faktur pajak seperti ini ya, elektronik yang pada umumnya. Nah, jadi mereka di dalam satu faktur jual ya, itu sudah termasuk itu sudah termasuk, kita bisa anggap itu sebagai faktur pajak. Nah, itu bisa kita kreditkan PPN-nya. Caranya kita rekam manual di sini, menu dokumen lain pajak masukan ini. Nah, seperti ini contohnya Indonesia Comnets Plus. Nah, ini ya, nomor invoice-nya diisi di sini gitu. Kita rekam manual gitu. Ini contohnya seperti ini ya. Kalau ada dokumen lain pajak keluaran. Nah, bedanya kalau misalnya dia itu diimpor, itu dia disediakan di menu pre-populated. Jadi rekan-rekan tinggal get data di situ, nanti secara otomatis keluar. Nah, menu pre-populated ya. Kemudian nanti dia akan seperti ini. Kita upload, nanti dia otomatis akan masuk ke sini. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini contohnya. Nah, ini yang ini adalah barang kena pajak nih contohnya. Nah, ini nomor pendaftaran PEB, ini nomor pengajuan PEB-nya ada di PEB. Nah, kalau ini yang di bawahnya ini JKP, jasa luar negeri. Nah, itu kalau perusahaan rekan-rekan itu menggunakan jasa dari perusahaan yang di luar negeri. Nah, jasanya itu misalnya sewa alat berat atau mesin dari luar negeri, mesinnya dikirim digunakan di Indonesia. Nah, maka PPN-nya itu wajib kita pungut ya, karena perusahaan luar negeri kan tidak tahu perpajakan di Indonesia. Nah, maka yang perusahaan di Indonesia sebagai PKP, nah itu wajib untuk memungut PPN. Nah, jadi kita sebagai perusahaan Indonesia itu menyetorkan PPN dan bisa kita kreditkan. Jadi PPN itu nggak usah khawatir, setelah kita setorkan itu kita bisa kreditkan. Nah, untuk jasa ya, jasa di luar negeri. Nah, jasanya perusahaan asing di luar negeri, kemudian menyewakan alat berat contohnya ke Indonesia, jadi digunakan di Indonesia. Nah, itu PPN jasa luar negeri ya, JLN ya. Nah, seperti itu bisa di sini. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini SPT itu untuk pelaporan ya, pelaporan. Jadi kita posting, tapi di sini ini sebenarnya di aplikasi untuk pelaporan itu kita tidak perlu masuk ke aplikasi, masuk ke menu posting ini. Kita langsung saja masuk ke website web e-faktur ya. Nah, di situ kita akan melaporkan. Tapi di menu, nah di sini ya, web, kita masuk ke Google, kita klik saja web e-faktur. Nah, di sini nanti yang hasil pencarian yang paling atas ya, https://web-e-faktur.pajak.go.id. Nah, ini kita klik. Nah, seperti ini ya. Nanti secara otomatis itu kita data-data yang ada di faktur pajak yang sudah kita input itu semuanya otomatis ada di sini. Nah, secara otomatis dia akan menghitung berapa kurang lebih bayar. Nah, tapi saya perlu jelaskan kepada rekan-rekan ya, bahwa di menu posting ini contohnya ya. Nah, contohnya ketika kita buka dulu. Nah, ini kan ada, kita hapus dulu SPT-nya. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menghitung kurang lebih bayarnya secara otomatis ya. Jadi rekan-rekan tinggal
posting saja. Nanti dia akan menentus berapa jumlah pajak keluarannya, berapa jumlah pajak masukannya, dan nanti berapa jumlah yang harus di store, yang harus dibayar, kurang atau lebih bayarnya itu adalah otomatis di sini. Nah, di sini kita bisa melihat berapa sih kurang atau lebih bayarnya, atau juga kita bisa juga melihat di aplikasi website ini ya, web e-faktur. Nah, itu optional, pilihan saja buat rekan-rekan. Nah, itu. Nah, kita buka aplikasinya. Nah, ini seperti ini dia. Buka untuk diubah. Nah, kalau versi realnya, nah seperti ini ya, versi realnya kan itu ada menu cetak SPT, cetak lampiran. Nah, itu bisa kita buka. Nah, seperti ini saya tunjukkan hasil SPT-nya dari menu ini ya, menu cetakan ini. Itu karena privasi konfidensial, jadi nanti rekan-rekan bisa lihat di video saya di yang judulnya itu bahas lengkap SPT masa PPN. Nah, di situ rekan-rekan bisa lihat hasil cetakan SPT masa PPN. Nah, kita lanjut lagi ke menu referensi. Nah, ini, nah di sini itu lawan transaksi. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau membuat faktur pajak keluaran, nah itu rekan-rekan customernya itu NPWP-nya harus didaftarkan dulu di sini. Nah, direkam dulu, ditambahkan dulu, baru rekan-rekan bisa membuat faktur pajak. Nah, beda sama pajak masukan ya. Kalau pajak masukan kita tidak perlu, itu otomatis disediakan di JP, kita tinggal klik saja. Nah, nanti dia akan masuk ke sini. Nah, kalau misalnya pajak keluaran, nah itu rekan-rekan harus ini, contohnya di sini ya. Ini rekam. Nah, di sini maka kita harus ketikkan nama perusahaannya atau masukkan nama NPWP-nya, cari gitu. Jadi harus direkam dulu untuk customer atau pelanggan. Nah, kemudian lanjut. Jadi yang saya jelaskan ini yang menu-menu yang memang saya pernah pakai ya. Nah, kayak barang jasa ini saya tidak pernah pakai. Kemudian referensi nomor faktur ini. Nah, itu kita perlu input nih nomor seri faktur pajak. Nah, ini bisa kita dapatkan di website Innova. Nah, website Innova itu seperti ini, kan saya tunjukkan Innova. Nah, ini pencarian yang paling atas ya kan ya, e-faktur.pajak.go.id. Nah, di sini kita meminta nomor seri faktur pajak secara online di sini. Setelah kita dapat, maka kita akan rekam di sini nomor faktur pajak awal dan akhir. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, administrasi user. Nah, ini udah otomatis, saya nggak perlu jelaskan ya. Aplikasi ini pertama kali saja, hanya informasi saja ketika rekan-rekan pertama kali melakukan instalasi faktur. Nah, rekan-rekan mengisi ya, tapi ini saja nih. Nah, seperti ini ya. Kemudian setting aplikasi. Nah, ada, kalau di versi real ada paling bawah itu sinkronisasi cap. Nah, itu untuk kode faktur yang 07 tidak dipungut atau 08 yang dibebaskan. Nah, itu ada kode capnya. Nah, itu di situ. Nah, kemudian manajemen upload. Nah, ini uploader. Nah, uploader itu, nah seperti ini uploader ya kan. Jadi
justru uploader ini ketika rekan-rekan pertama kali login membuka aplikasi e-faktur, uploader inilah yang pertama kali rekan-rekan mulai. Jadi start uploader rekan-rekan jalankan dulu. Jadi fungsinya start uploader ini adalah ketika rekan-rekan melakukan penginputan faktur pajak keluaran misalnya, kemudian mengupload, nah itu secara otomatis rekan-rekan perbaharui, dia status approvalnya akan berubah menjadi approval sukses. Nah itu jadi start uploader itu dilakukan satu kali saja di awal. Nah jadi tidak perlu dilakukan setiap kali rekan-rekan melakukan penginputan, cukup satu kali saja. Nah seperti itu ya rekan-rekan ya. Nah selanjutnya saya rasa demikian pengenalan dasar-dasar aplikasi faktur pajak. Nah selanjutnya itu saya akan saya close dulu. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih mendownload aplikasi e-faktur simulasi ini untuk pembelajaran rekan-rekan ya. Rekan-rekan bisa klik di Google ya. Di pencariannya itu diklik e-faktur dummy. Nah, nanti di hasil pencarian yang paling atas itu ada website https://pajak.efaktur.id. Nah, rekan-rekan klik di sini. Nah, kemudian rekan-rekan itu klik di sini ya untuk mendownload. Nah, karena saya sudah mendownload, jadi saya cancel saja. Nah, hasil downloadan itu seperti ini ya rekan-rekan ya. Hasil downloadannya itu seperti ini, bentuknya RAR. Nanti rekan-rekan ekstrak ya. Nah, contohnya saya coba masukkan flash disk ya. Nah, jadi anggap ini flash disk ini kita copy dulu, kemudian kita paste di flash disk. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, kemudian kita klik kanan di sini. Kemudian kita extract here. Sebelumnya kita bikin dulu folder ya. Bikin dulu folder e-faktur test misalnya. Nah, ini foldernya ini masukkan di sini. Nah, supaya tidak dia hasil ekstraknya itu ada di dalam satu folder ini. Nah, jadi kita ekstrak here. Nah, jadi dia tidak bergabung dengan folder-folder lainnya. Jadi kita lebih rapi ya. Nah, karena kalau salah satu saja hilang filenya, misalnya salah satu folder ke delete atau salah satu file ke delete, itu bisa merusak aplikasinya. Jadi kita harus membuat satu folder khusus untuk kita ekstrak aplikasi e-faktur ini. Nah, kita tunggu hasil ekstraknya ini. Jadi nanti rekan-rekan ketika login itu username-nya itu adalah admin, A-nya besar, kemudian passwordnya itu 123. Nah, kemudian yang rekan-rekan jalankan pertama kali itu cukup e-tax invoice ya. Nah, ini belum muncul, kita tunggu beberapa saat lagi, masih lama. Nah, ini kenapa nggak saya skip video ini, supaya
rekan-rekan bisa lebih bisa jelas melihat video tutorialnya. Jadi kita tunggu saja sampai dia selesai. Nah, ini prosesnya sudah 596061. Nah, di sini juga perlu saya jelaskan juga, di dalam aplikasi e-faktur ini ada lebih daripada satu password ya rekan-rekan. Jadi sembari menunggu, saya informasikan password apa saja sih yang harus kita tahu, kita catat untuk kita menggunakan aplikasi e-faktur. Jadi ada password ketika login pertama kali. Nah, itu adalah password admin kita sebutnya. Nah, kemudian ada lagi password ketika kita ke menu start uploader. Nah, itu kita akan masukkan password di situ. Itu passwordnya adalah password Innova, sama seperti password kita meminta nomor seri faktur pajak. Nah, ini. Nah, itu password Innova. Kemudian yang ketiga itu dan terakhir ya, passwordnya adalah password sertifikat elektronik. Nah, ini digunakan untuk ketika kita melakukan pelaporan. Nah, nanti kita lapor, itu kita akan masukkan password sertifikat elektronik. Bahkan loginnya pun kita harus pakai password sertifikat elektronik. Oh maaf, loginnya itu pasti pakai password Innova. Nanti pas ketika kita lapor, nah pas mau mengirim, nah itu kita pakai password sertifikat elektronik. Oke. Kita kembali ke foldernya. Nah, seperti ini udah selesai proses ekstraknya. Nah, itu kita rapikan tampilannya dulu, kita sortir berdasarkan tipe ya. Nah, ini paling atas backup. Nah, rekan-rekan itu pilih yang e-text invoice ini. Nah, ini dia. Ini tinggal diklik 2 kali. Nah, contoh ya, kita klik 2 kali. Nah, karena ini baru, jadi nanti kosong, tidak ada inputan ya. Kalau yang pertama kali sebelumnya kan yang tadi saya jelaskan kepada rekan-rekan itu yang sudah ada inputannya ya di aplikasi faktur pajak keluaran, itu ada 2 atau 3 gitu ya. Nah, pajak masukan juga ada. Nah, ini rekan-rekan nanti akan lihat ini nanti akan kosong ya, belum ada inputan apa-apa. Nah, kita tunggu. Jadi rekan-rekan nggak perlu khawatir, udah input aja, uji coba rekan-rekan di sini. Rekan-rekan kalau misalnya, nah ini ya. Ini abaikan aja, klik OK aja. Nah, kemudian connect. Admin 1 2 3. Nah, seperti ini ya. Kita coba buka pajak keluaran, kita perbarui. Nah, kosong ya rekan-rekan. Nah, di sini memang benar-benar aplikasinya kosong. Jadi seperti itu ya rekan-rekan ya, versi aplikasi e-faktur dummy atau versi simulasi untuk pembelajaran. Rekan-rekan bisa coba. Nah, ini filenya rekan-rekan juga bisa download. Saya akan share via Google Drive ya. Nah, linknya nanti rekan-rekan bisa saya taruh di deskripsi video YouTube saya. Nah, rekan-rekan bisa klik di situ linknya. Nanti rekan-rekan bisa download e-faktur dummy ini. Saya akan taruh di situ. Nah, seperti itu saya kira rekan-rekan tutorial yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.